suami aku gaji berapa, cuman dia bayar pajaknya totalnya itu 75.000 Australia dolar, ya sekitar 750 juta. Hai semuanya, tunggu dulu. Hai semuanya, ketemu lagi bersama saya Teh Wati dan si cantik Mutiara Merenita. Iya, oke. Jadi kita hari ini lagi nongki-nongki cantik dengan background yang super indah ya. Di belakang ada Opera House dan jembatan. Oke, jadi aku mau tanya-tanya si neneng satu ini ya. Aku mau nanya soal kerjaan. Dan Apalagi kerjaan dan soal culture shock. Wadaw, wadidaw. Waktu itu kita udah pernah ngomong, udah pernah nanya-nanya beliau, tapi nggak detail ya. Aku mau nanya sekarang soal penghasilan si Neng Muti ini ya. Sedikit, karena Mbak. secara kan dia itu kerjanya di kantoran ya. Kantoran. Kemana kantoran? Jadi secara sangat laki ya, karena di sini tuh kudu ayah sertifikat segala macam ya kan Neng ya. Oke, jadi kira-kira berapa gajinya biasanya per 2 minggu apa? Per 2 minggu. Oke, per fortnight. Menurut kata di sini kan ngomongnya fortnight ya. Jadi berapa itu per 2 minggu? Per 2 minggu nggak gede sih. Itu tuh maksudnya udah dipotong pajak sama super apa belum? Iya, udah bersih lah sama aku gitu. Paling dapatnya 1.700-an, 1.700 kurang. Tuh. Seminggu 1.600 sekian gitu. Jadi 1.700. Udah 17 juta lah per 2 minggu. Lebih lah sekarang $11, 11.000 lebih loh. Ya, taruh lah 18 juta lah ya. Iya. 18 juta per 2 minggu. 18 juta per 2 minggu. Jadi kali 2 per bulannya 36-an. 36. 37. 37 Sedikit sayang, bukan banyak, tapi alhamdulillah berkah gitu aja. Iya. Yang penting kan maksudnya nggak ngandelin suami ya Neng ya. Alhamdulillah. Maksudnya kita punya duit sendiri itu bangga kan. Iya. Apalagi maksudnya kerja keras sendiri gitu ya. Di samping suami juga ada, tapi setidaknya kita punya penghasilan sendiri itu rasanya bangga kan. Aku merasakan Tos kita itu pejuang dolar. ya, pejuang receh. Pejuang receh. Tapi yang penting membuat ibu kita bahagia ya. Alhamdulillah. Oh ya, dan kerjanya itu berapa jam sehari? Kerjanya aku dari jam 9 sampai jam 5.30, istirahat 1 jam. Ya, tapi dia enak, nggak kerja keras. Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu dia libur. Sabtu Minggu libur ya. Dan dia itu enaknya ada super loh. Nanti kalau dia udah tua itu punya simpanan ya Neng ya. Punya pensiunan, yes. Ya, itu enaknya kalau Iya. aku masih. Nggak apa-apa nanti. Soalnya aku udah full time, jadi full time itu kita udah dapat superannuation, dana pensiun gitu kan. Jadi perusahaan udah bayar dana pensiun kita. Tetap kita harus bayar pajak juga. Dan kita punya sick leave juga. Sick leave itu pada saat kita sakit, kalau gaji nggak dipotong selama memang kalau kita masuk terus itu kan sick leave kita kan maksudnya terus nambah. Kalau ditotalin misalnya sick leave itu ibaratnya dapat 5 hari 7 hari, nanti kita tinggal lampirkan surat keterangan sakit aja dan nanti dipotong dari sick leave itu. Annual leave, cuti tahunan itu 4 minggu per tahun. Kalau kita nggak ambil annual leave, nanti kita dapatnya kayak nabung lah ya. Jadi kalau nggak diambil cuti berarti kita nanti disatuin. tambah lagi. Aku nggak tahu kalkulasinya gimana, dapat 1 hari sick leave, 1 hari annual leave bertambah itu udah bagian accounting, ada kalkulasinya gitu. Oke, jadi terus kan suka ada return tax ya? Iya, tax return kemarin kita baru ngajuin. Biasanya kita memang lewat tax consultant gitu. Jadi kita bayar ke orang tersebut. Itu tergantung dari perincian yang kita klaim gitu. Jadi
kalau misalnya kita nggak mau bayar orang, kita juga bisa ngajuinnya sendiri langsung ke website gitu. Kalau suamiku nggak bayar orang. Karena dirimu kan suaminya backgroundnya accounting, ya ngapain juga bayar orang, tinggal langsung ke websitenya tahu mau klaim ini. Kalau aku ya sama suami ada. Oh jadi kamu berarti dapat dua ya, kamu sama suami? Iya terpisah. Iya. Suami sendiri, aku sendiri gitu. Kamu biasanya dapat berapa tuh? Sekitar 17 jutaan tax return. Kayak kemarin aku bayar ke orang tersebut $165, $1.650.000. Terus dia punya history payment summary aku, jadi history keuangan gaji aku berapa, gross segala macam kayak gitu. Terus karena punya itu jadi kayak sebagai acuan ya. Dan untuk tahun ini berarti dia tinggal mengevaluasi lagi. Kamu mau kayak, karena aku kerjanya tidak begitu banyak di keluar kantor, kebanyakan di dalam kantor gitu ya. Dan karena bedanya sekarang ada pandemik gitu, kemarin dia juga nanya tax consultant-nya, gimana COVID mempengaruhi kamu kerja atau enggak. Dan aku bilang iya, kemarin tahun lalu itu aku kerja di rumah sekian minggu, di kantor sekian minggu kayak gitu kan. Terus ini juga apa namanya, aku dapat job keeper juga, karena itu bisa mempengaruhi apa aja yang nanti bakal kita klaim gitu. Jadi aku kerja di bagian administrasi, resepsionis, student support. Jadi dia mengklaim aku kayak sepatu gitu kan, sepatu yang flat shoes itu diklaim berapa dolar misalnya. Terus transportasi sih enggak gitu kan. Terus internet, penggunaan internet kayak gitu. Terus banyak di totalin. Aku juga lupa pokoknya yang memang berkaitan dengan kerjaan kita gitu. Kalau memang tidak berkaitan sama kita juga kita nggak bisa klaim. Terus kayak charity juga, kayak misalnya aku suka donasi ke mana gitu, Red Cross atau Australian apa gitu nama charity-nya, misalnya per tahunnya let's say $50 atau $100 kita bisa klaim gitu. Terus gimana kalau beli handphone, bisa klaim nggak? Kalau handphonenya buat kerjaan bisa, kayak misalnya kita laptop gitu kan, kayak suami aku laptop, terus misalnya beli mobil gitu kan, mobil baru nih gitu, bisa klaim, bisa kalau memang ada hubungannya dengan kerjaan. Nah itulah enaknya tax return gitu. Kalau aku mah nggak banyak sih, kalau suami aku lumayan, dia dapat 5 ribuan. Banyak, lakiku kayaknya tahun lalu 3.000 doang dah. Iya gitu guys. Jadi itu enaknya di sini tuh ya emang pajaknya gede ya Neng ya. Pajaknya gede ya, semakin tinggi kamu punya salary itu semakin tinggi juga pajak yang harus kamu bayarin. Aku nggak mau bilang suami aku gaji berapa, cuman dia bayar pajaknya totalnya itu 75.000 Australia dolar ya, sekitar 750 juta sampai 800 juta rupiah lah per tahunnya gitu. Jadi bisa bilang ya cukup tinggi gitu. Kalau aku sih memang ya pajaknya berapa ya nggak tahu, gue lupa. Gue juga nggak begitu ya, kalau misalnya gajinya biasa aja ya pajaknya juga nggak terlalu tinggi gitu. Jadi kayaknya kalau kena pajak itu kalau penghasilan 390 ya seminggu itu udah kena deh kayaknya sih. Ya karena kayaknya $30 deh dulu waktu aku di restoran. Seingatku pokoknya kalau di atas 350 kayak apa minimalnya 390 tuh dipotong pajak. 30 sama super. Iya. Kamu supernya apa? Aku pakai ini apa sih yang ING. Oh suamiku pakai res, katanya interestnya nggak gede. Aku pakai ING. Terus private health insurance juga kita bisa klaim pada saat tax return. Aku nggak punya. Iya. karena kata suamiku kita punya Medicare, jadi nggak usah private insurance. Iya. Jadi ya makanya kenapa kita harus wajib tax return, karena kita juga bayarnya gede untuk pajak.
itulah wajib. Tapi nggak tahu ya, kita cinta Australia. Cie. Bukan Jelas sih hidup di sini tuh jelas gitu. Terjamin ya. Iya terjamin ya, karena memang yang nggak bisa dibandingkan dengan Indonesia juga. Ya mungkin nanti di 5 atau 10 tahun ke depan Indonesia bisa seperti ini. Amin amin. Amin. Who knows ya, karena nggak mungkin juga kan negara tidak ada perubahan gitu. Kalau di sini kan semua sudah ada fasilitas sendiri, jadinya kita tinggal ikutin aturan dan ketentuan yang berlaku aja gitu. Emang di sini tuh benar-benar bagus banget ya, apa-apa di segala bidangnya. Apalagi dalam pandemik begini, bayangkan kalau dibandingin dengan negara-negara di Eropa, Amerika, kita tuh jauh-jauh lebih beruntung banget di Australia. Jadi kalau kalian nih para viewersnya Mbak Wati kenapa nanya kok nggak pakai masker, kok nggak social distancing, karena memang di sini zero cases. Dengan artian dari bulan Maret tahun lalu tuh border internasional Australia di bandara tuh masih ditutup untuk umum gitu, kecuali kalau warga negara dan statusnya PR permanent resident bisa masuk ke sini. Kalau statusnya visa student, visa turis itu masih belum bisa masuk. Jadi ibaratnya kalau lihat di Eropa, di Inggris itu parah banget sih, mereka masih struggle untuk kembali ke kehidupan normal. Kita tuh jauh lebih beruntung banget, bahkan iya alhamdulillah banget, dan ya udah kayak kehidupan normal lagi, dan ya ibaratnya kita kayak di karantina lah, kayak diisolasi, karena memang disitulah kita melihat Perdana Menteri sebagai kepala negara tuh memprotek, melindungi warga negaranya untuk penyebaran COVID-19 ini. Gitu. Udah vaksin? Vaksin apa? COVID belum. Flu vaksin iya. Flu vaksin wajib, jadi supaya nggak sakit-sakitan say. Iya, aku waktu itu jangan delay, gue waktu itu delay jadi makanya gue sakit. Itu tiap tahun harus? Kalau aku sih iya, apalagi kalau misalnya traveling, pergantian cuaca itu ngaruh. Tergantung. Murah sih sebenarnya, cuma 20 ya? Iya, 15, 20 kan? Mau di dokter juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi begitulah enaknya hidup di Australia itu teman-teman. Iya. Kan suka nanya ya kapan border dibuka, kapan border. Ya kalau border dibuka ya kita harus ready ya, semuanya harus divaksin dulu, jadi supaya pada saat kalian nih orang-orang yang nonton vlognya Mbak Wati pada saat masuk sini udah nggak karantina. Mungkin ada karantina lagi, tapi yang nggak tahu juga sih aturannya seperti apa. Tapi soalnya sekarang karantina. Iya, sekarang karantina udah nggak di kasih subsidi lagi di pemerintah. Awal-awalnya digratisin, sekarang kalian harus bayar sekitar $3.000, berapa? 30 juta ya satu orang. Belum ongkosnya juga. Belum ongkos dan segala macam. Aduh, jangan deh. Makanya gitu. Aduh kasihan yang LDR ya. Long distance. Untung aku datang di saat yang tepat. Untung. Kayaknya 2 bulan sebelum COVID aku di sini. Oh ya? Iya. Oh, oke. Kan aku Desember, Januari aku apply visa. Ya, mungkin tahu kali yang Allah tuh. Iya, makanya kalau ini uangnya pas-pasan gitu kan. udah banyak duit yang keluar gitu suaminya, mendingan udah lu masuk dulu aja. Iya, udah berat di ongkos. Bener alhamdulillah. Pas COVID datang aku udah di sini, makanya kata suamiku beruntung banget. Kalau aku itu soal visa selalu bilang just be patient, you have a good life here. Iya, gitu. Enjoy, karena semakin dipikirin, dikejar, ditunggu itu semakin lama. Iya. Makanya lupain bentar, enjoy life aja, iya, fokus dengan suami gitu. Nah, jadi itulah tanya-tanya soal gajinya si Neng ini yang super gede. Enggak gede, tapi alhamdulillah berkah. Masih banyak orang-orang, karena kalau di sini kalau misalnya kalian mau lihat gaji dari sektor industri bagian posisinya seperti apa, tinggal masuk ke websitenya. Ya, jadi di sini tuh nggak bisa tipu-tipu kayak tipu-tipu, nggak bisa gitu. Kayak misalnya aku bagian resepsionis, customer service di education industry. Kalau Mbak Wati nggak tahu ya tinggal cek aja di website government Australia. Udah langsung jedeng, oh ternyata gajinya segini ya, oh udah tahu, oh full time segini ya, oh kalau casual segini lah. Kalau suamiku masih kontrak. Iya, nggak apa-apa. Jadi entar juga kan berlangsung, kalau gajinya kalau kerjanya bagus diperpanjang kontraknya. Ya, semoga. Jangan kecil hati, harus optimis. Karena aku suka di sini, tapi mau pindah ke lain.
katanya mau pindah ke Gold Coast. Itu kalau dia hari tuanya di sana. Masih lama lah ya. Karena di sana kan 65 tahun. Karena di sini kan serba mahal rumah. Kalau di Gold Coast kayaknya agak-agak ini ya. Di sini kan super mahal karena mungkin seperti Jakarta ya kalau di Indonesia. Oke, jadi itulah pertanyaan aku hari ini buat Neng Muti. Nggak ada yang lain? Yang lain ini udah berapa menit? Tunggu dulu. 15 Bisa menit. jadi 2. Oke, jadi bagian pertama udah dulu ya. Jadi soal gaji Neng Muti, soal pajak dan segala macamnya biar teman-teman tahu berapa gaji Neng Muti yang kerjanya di sektor apa, Neng? Education, resepsionis gitu ya. Resepsionis, student service, customer service, ya. Ya, wah. All you can. Itu temanku mau itu tapi dia belum dapat. Karena dia nggak mau yang ini, dia maunya ya kayak kamu gitu, customer service, tapi nggak dapat di Newcastle. Ya sebenarnya sih kerjaan aku ya memang kelihatan gampang tapi complicated juga karena namanya kita berhubungan dengan manusia, bukan sistem, bukan komputer. Kalau mungkin yang kerja di belakang layar gitu ya, di back office kan kayak misalnya accounting, student supportnya itu mereka hanya fokus dengan komputer. Kalau aku kan kayak ibaratnya orang mau komplain, marah depan mata gitu kan. Bukan di telepon. Ya mau ditelepon juga orang datang kan aku di depan, jadi cukup kamu harus bisa argue kayak gitu ya, harus lebih manis-manis lah, harus lebih memberikan informasi yang jelas, jangan belibet. Orang tuh maunya apa, karena kita berhubungan dengan manusia gitu. Kalau ada yang customer ngeyel, kalau aku kayaknya nggak bisa deh. Customer mah customer is king, jadinya ya kita harus bisa pintar baca situasi mereka pada saat datang. Mau hati kita lagi gimana pun ya tetap aja memberikan pelayanan yang terbaik. Cie gaya. Oke, jadi sekian dulu part satunya soal kerjaan, soal pajak dan segala macam sekitaran kerjaan ya, Neng. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Untuk part 1 nanti kita lanjut ke part 2. Stay tune.